Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mega Citra Tiara Siwi. Di video kali ini, saya akan menjelaskan tentang bagaimana menjadi seorang wirausaha. Tanpa berlama-lama lagi, langsung saja kita masuk ke topik pembahasannya. Oke, topik kita kali ini saya akan membahas pentingnya untuk menumbuhkan minat wirausaha dan bagaimana sih supaya usaha kita bisa berkembang ke depannya. Saat ini banyak sekali ajakan untuk menjadi wirausaha, karena salah satu pemicunya adalah mulai tingginya tingkat persaingan untuk mendapatkan pekerjaan. Sedangkan wirausahawan adalah seseorang yang mempunyai kemampuan melihat dan menilai peluang, memanage sumber daya yang dibutuhkan, serta mengambil tindakan yang tepat, guna memastikan sukses secara berkelanjutan. Di dalam wirausaha itu sendiri, ada perbedaan antara entrepreneur dan wirausaha. Nah, apa sih perbedaan antara keduanya? Oke, saya akan menjelaskan tentang definisi entrepreneur. Entrepreneur adalah suatu kegiatan usaha yang dilakukan secara mandiri. Entrepreneur merupakan seseorang yang kreatif dan inovatif yang membawa ide-ide baru untuk memulai bisnisnya dengan berbagai rintangan dan risiko juga yang tentunya harus dihadapi oleh mereka. Sedangkan pengusaha merupakan orang-orang yang masih mengikuti ide-ide yang sudah ada. Jadi, apa perbedaan antara entrepreneur dan pengusaha? Terdapat berbagai macam perbedaan antara entrepreneur dan pengusaha, mulai dari sifat dan tujuan. Jika entrepreneur, mereka lebih bersifat antusias untuk menemukan inovasi baru untuk usaha mereka, sedangkan pengusaha lebih condong untuk mengikuti ide-ide yang sudah ada sebelumnya. Lanjut ke resiko. Untuk resiko, jelas entrepreneur dengan inovasi dan kreativitas mereka akan memiliki resiko lebih tinggi dalam mengembangkan usahanya dibandingkan dengan pengusaha. Namun di sisi lain, entrepreneur memiliki keahlian dalam pengambilan resiko. Dan jika usaha mereka tidak berkembang, mereka akan lebih cepat menemukan solusinya dibandingkan dengan pengusaha. Sedangkan entrepreneur juga lebih mudah beradaptasi, menyesuaikan perubahan dikarenakan seorang entrepreneur tidak menggunakan cara-cara yang sudah ada sebelumnya. Dan yang terakhir, seorang entrepreneur memiliki visi yang jauh untuk perkembangan usaha mereka di kemudian hari. Sedangkan pengusaha lebih fokus ke apa yang mereka kerjakan saat ini. Hal penting yang harus diperhatikan untuk memulai usaha. Poin pertama adalah pengembangan karakter diri. Mengapa poin ini sangat penting? Karena di setiap usaha terdapat berbagai macam halangan dan rintangan, yang dimana menyebabkan seseorang akan merasa, mungkin ini bukan jalan saya nih. Nah, perlu kita ketahui bahwa tidak ada kesuksesan yang instan. Jadi kita wajib untuk mengasah karakter dalam diri kita masing-masing, seperti bekerja keras, konsisten, dan selalu berpikir positif. Selanjutnya adalah pandai membaca peluang. Di era teknologi digitalisasi ini, kuncinya adalah seberapa besar masalah yang bisa dipecahkan, maka sebesar itulah keberhasilan dari usaha yang dilakukan. Seorang wirausaha harus mampu membaca peluang. Poin selanjutnya adalah memperbarui kemampuan. Kita sudah tidak asing lagi dengan poin ini. Mengapa? Karena dari awal kita lahir hingga saat ini, kita terus mengasah kemampuan kita seiring bertambahnya usia. Dari yang semula belum bisa jalan, belum bisa bicara, hingga saat ini di mana kemampuan kita sudah diperbarui semuanya. Sama halnya ketika akan memulai usaha, pastinya akan banyak mendapatkan kemampuan baru dan kita wajib untuk selalu memperbarui kemampuan secara konsisten. Bicara tentang memperbarui kemampuan, atau biasa dikenal dengan istilah adaptasi, mengingatkan saya akan perkataan salah satu orang jenius yang pernah terlahir di muka bumi ini, yaitu Albert Einstein. Beliau mengatakan, tolak ukur dari kecerdasan manusia adalah kemampuan beradaptasi. Jadi, kita jangan pernah berhenti untuk beradaptasi dengan keadaan. Karena yang seharusnya kita taklukkan adalah keadaan itu sendiri, bukan malah keadaan yang menaklukkan kita. Unsur pokok dalam wirausaha. Yang pertama ada kemampuan, yaitu IQ dan skill. Meliputi dengan membaca peluang, berinovasi,
berinovasi, mengelola, dan juga menjual. Yang kedua adalah keteguhan hati atau motivasi diri, yaitu sifat ulet, pantang menyerah, keyakinan teguh, dan pemikiran yang kuat. Ketiga adalah keberanian, EQ, dan mental. Seorang wirausaha harus mampu mengatasi ketakutan, mengendalikan resiko, dan keluar dari zona nyaman. Dan yang terakhir adalah kreativitas, harus pandai mencari peluang atau experience. Bagaimana sih cara menumbuhkan jiwa wirausaha? Yang pertama dengan komitmen pribadi. Jiwa wirausaha ditandai dengan adanya komitmen pribadi untuk dapat mandiri, mencapai sesuatu yang diinginkan, menghindari ketergantungan pada orang lain agar lebih produktif dan untuk memaksimalkan potensi diri. Berikutnya adalah lingkungan dan pergaulan kondusif. Dorongan untuk menumbuhkan jiwa wirausaha dapat berasal dari lingkungan, pergaulan teman, keluarga, sahabat, karena mereka dapat berdiskusi tentang ide wirausaha, masalah yang dihadapi, dan bagaimana cara mengatasinya. Yang ketiga adalah pendidikan dan pelatihan. Keberanian untuk membentuk jiwa wirausaha juga didorong oleh guru atau pengajar di sekolah atau lembaga pelatihan. Dan yang terakhir adalah keadaan terpaksa. Banyak orang yang sukses berawal karena keterpaksaan. Pada awalnya tujuan hanya untuk memenuhi kebutuhan saja, tetapi karena usaha yang keras, tidak mudah menyerah, dan berputus asa sehingga akhirnya dapat menjadikan ia wirausaha yang sukses. Seorang wirausaha harus memiliki 4 kompetensi dasar. Yang pertama adalah kemampuan teknik, kemampuan tentang bagaimana cara memproduksi barang dan jasa, serta bagaimana cara menyajikannya. Yang kedua adalah kemampuan pemasaran, di mana kemampuan tentang bagaimana menemukan pasar dan pelanggan serta harga yang tepat. Ketiga adalah kemampuan finansial, kemampuan tentang bagaimana memperoleh sumber-sumber dana dan cara menggunakannya. Dan yang terakhir adalah kemampuan hubungan, kemampuan tentang bagaimana cara mencari, menjaga, mengembangkan relasi dan komunikasi serta negosiasi. Memulai usaha merupakan salah satu pilihan terbaik bagi lulusan SMK maupun SMA yang ingin meningkatkan kesejahteraan hidup, meraih kesuksesan, dan mewujudkan aktualisasi diri. Tidak dapat dipungkiri, jika di era modern saat ini, lulusan SMK maupun SMA sulit untuk mendapatkan pekerjaan yang bagus dan jenjang karir yang menjanjikan. Namun di sisi lain, kesuksesan dalam bisnis tidak memandang latar belakang pendidikan seseorang. Contohnya, seperti yang kita kenal Ibu Susi Pujiastuti, seorang pendiri Susi Air yang hanya bersekolah sampai kelas 2 SMA saja. Ibu Susi pernah berkata, orang yang meraih kesuksesan tidak selalu orang pintar, tapi orang yang meraih kesuksesan adalah yang selalu gigih dan pantang menyerah. Kemudian ada Ibu Ana Avanti, seorang perancang busana ternama dan pengusaha yang hanya bersekolah sampai bangku SMP saja. Teman-teman anak yang pandai, saya sampai hari ini tidak mengetahui apa sih sebetulnya gambaran orang disebut perancang busana. Saya tidak mengerti. Yang pasti buat saya ketika itu, saya hanya mencoba bekerja di Semarang di sebuah garasi dan menyewakan pakaian tari. Jadi saya kreatif sekali ketika itu membuat baju tari itu, kalau tilenya merah kepengen menjadi hijau, kita warna. Oke, itulah poin-poin penting yang perlu diperhatikan saat hendak memulai usaha. Tidak terasa kita sudah berada di penghujung video. Terima kasih yang sudah menonton video ini, dan mohon maaf jika ada kata-kata serta informasi yang kurang berkenan. Semoga video ini dapat bermanfaat bagi banyak orang. Akhir kata, usaha itu seperti manusia.
Semua pernah menjadi bayi, tidak ada yang langsung menjadi kuat dan besar. So, jangan pernah menyerah dengan keadaan dan sukses selalu untuk kita semua. Saya Mega Citra Tiara Siwi undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.